Halo semuanya, kembali lagi di tayangan Kasisma, karya siswa Dwisma. Pada tayangan kali ini kita akan membahas ekstrakurikuler olahraga yang ada di SMA Negeri 2 Mengui. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa ya, follow IG kita di @officialdwisma dan juga OSIS Dwisma. Yuk langsung aja kita lihat. Misi Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya selama masa pandemi Corona ini? Ya, kabar baik semua itu. Untuk masalah ekstra di bulu tangkis tentang dengan adanya situasi seperti ini, untuk latihannya kita lakukan secara mandiri di rumah karena sesuai anjuran pemerintah kita tidak boleh berkumpul terlalu banyak orang. Oke, lalu apa aja nih kegiatan yang biasa dilakukan oleh ekstra bulu tangkis di Dwisma ini, Pak? Untuk maksudnya dilakukan di sekolah, ya kita lakukan ekstra itu setiap seminggu sekali. Jadi setiap hari Kamis kita latihan di lapangan umum Bungu. Itu kita lakukan tentang teknik-teknik dalam permainan bulu tangkis. Lalu kan setiap olahraga itu pasti ada pemanasan. Ya. Nah, kalau di bulu tangkis ini sendiri, bagian-bagian mana aja nih yang paling penting dalam pemanasan itu sendiri? Ya, kalau di cabang olahraga atau ekstra bulu tangkis, ya tentu kita tangan, yang itu juga kaki. Nah, itu karena lebih banyak gerakannya di kaki dan tangan karena kita bermain memakai raket dan lompatan dalam memukul sebuah teknik bulu tangkis. Lalu apa aja gerakan-gerakan dasar yang harus dikuasai dalam permainan bulu tangkis ini, Pak? Ya, ada istilahnya memegang raket, cara memukul, cara servis, cara menipu. Nah, itu ada gayanya seperti memukul tapi gerakannya pelan itu. Lalu Pak, apa aja nih kesan-kesan yang bisa Bapak sampaikan kepada murid-murid yang mungkin mau bergabung dalam ekstra bulu tangkis ini? Ya, jadi pesan Bapak kepada anak-anak, yang pertama pasti jangan patah semangat, memiliki jiwa yang semangat. Sudah tentu kita diimbangi dengan latihan, terus latihan pasti akan menghasilkan sesuatu atau yang maksimal bisa berprestasi. Oke, makasih ya Pak sudah ikut wawancara dalam konten YouTube kali ini. Terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak. Mari Pak. Ini basket putrinya Pak ya? Iya. Basket putranya ada? Basket putranya udah habis generasi. Wah, lalu Pak, apa aja nih biasa kegiatan yang dilakukan oleh ekstra basket ini Pak? Ya, ekstra basket diadakan seminggu itu sekali, tepatnya hari Minggu. Kita jaring potensi dari sana, dari ekstra basket. Untuk kedepannya kita masukkan ke tim untuk persiapan mengikuti lomba-lomba mewakili SMA 2 Mengui. Lalu kan dalam setiap olahraga itu pasti ada pemanasan. Nah, kalau di basket ini apa sih bagian mana yang paling penting dalam pemanasan? Kalau pemanasan itu setiap olahraga pasti pemanasan nomor satu karena mengurangi risiko cedera ya. Kalau di basket biasanya di sendi dan otot yang diutamakan karena basket adalah olahraga yang kontak fisiknya paling banyak, jadi kita perbanyak di sendi dan di ototnya. Lalu apa aja prestasi yang sudah dapat diraih oleh ekstra basket ini? Dari tahun 2019 saya megang tim basket Dwisma, prestasi yang diraih itu juara 2 3x3 di BL Bali tahun 2019, juara 2 ASW Cup, itu tingkatnya sudah nasional, kita juara 2, terus juara 3 di Politeknik Negeri Bali di Gimaran, kita juara 3, juara 2 kita kawinkan runner up putra putri di Gema Tabanan, dan terakhir kita dapat perak di Porjar Badung, dapat perak. Oke, lalu dalam basket ini apa aja sih gerakan-gerakan dasar yang harus dikuasai? Kalau basket dari dasarnya harus semua dikuasai, dari dribble, dari shooting, dan terutama di fisik di basket diutamakan. Jadi yang kalau niatnya cuma setengah-setengah, kalau fisiknya tidak mendukung, kayaknya tidak kuat di basket gitu.
harus fisik yang nomor satu menurut saya. Oke, lalu apa nih pesan-pesan Bapak? Kan ini sekarang ekstra putranya sudah semakin berkurang. Apa nih pesan-pesan Bapak yang mungkin nanti siswa-siswa yang akan bergabung untuk ekstra basket? Untuk putra, terus terang SMA 2 kami sangat-sangat kekurangan pemain karena DBL yang waktu ini sudah habis Pak ya? Sudah habis itu kita sampai 4 besar, sudah prestasi yang cukup membanggakan. Untuk tahun ini kalau ada DBL mungkin putranya kita belum siap karena belum ada regenerasi. Jadi saya ajak pemain-pemain SMP yang memiliki prestasi agar masuk ke SMA 2 Mengui. Kalau putri saya rasa siap, sudah ada banyak regenerasi. Untuk putra kami sangat kekurangan pemain itu putranya. Oke Bapak, terima kasih ya sudah bisa mewawancara tentang ekstra basket ini kepada kami. Terima kasih Bapak. Ya. Permisi Bapak, selamat siang. Bisa wawancara sebentar? Selamat siang. Bisa wawancara sebentar Bapak? Oh, bisa. Apa aja nih kegiatan yang biasa dilakukan oleh ekstra atletik di Wisma ini Pak? Kita punya jadwal yang pasti seminggu 3 kali. Ya, Selasa, Kamis, dan Minggu. Jadi rutin kontinu. Walaupun sekarang dalam badan sendiri kami juga tetap masih latihan. Lalu kan di atletik itu ada beberapa cabang. Apa aja nih cabang-cabang yang ada di atletik Pak? Secara umum atletik itu ada 3, lari, lompat, dan lempar. Sekarang kita yang latihan ini ada lari, ada pelompat, ada pelempar. Oke. Nah, atletik ini kan udah sering nih ikut lomba-lomba. Apa aja nih prestasi yang udah diraih oleh ekstra atletik ini Pak? Ya, untuk Porjar yang terakhir, kejuaraan yang kita ikuti adalah Porjar 2020 kemarin. Ini anak-anak yang meraih prestasi, yang mendapat medali dari emas, perak, dan perunggu di atletik. Kita semua ada. Lalu apa nih manfaat yang bisa diraih dari ekstra atletik ini Pak? Banyak sekali ya manfaat yang bisa diraih. Di samping untuk persiapan nanti setelah tamat ini ada yang mencari angkatan. Jadi secara fisik dia sudah siap. Jadi secara fisiknya sudah kami yakin bahwa dia akan lolos ke bidang fisiknya. Oke Pak, lalu apa aja nih pesan-pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada teman-teman yang mungkin mau ikut ekstra atletik? Mendengar atletik itu jangan takut. Atletik itu tidak lari saja. Ya, jadi kita ubah mindset bahwa atletik itu lari doang gitu. Tapi ada kan lompat, lempar, jalan, tolak peluru kan seperti itu bagian-bagiannya. Kita mengubah anak-anak itu takut biasanya ikut ekstra atletik itu karena dianggap lari semua begitu. Jadi banyak nomor yang bisa diikuti gitu. Pak, makasih ya untuk wawancara hari ini. Semoga Bapak bisa kembali mewawancarai kita lagi. Terima kasih. Sama-sama Pak, makasih. Permisi Bu, boleh wawancara sebentar? Mari Bu. Kita pengen tahu nih apa aja sih kegiatan dalam ekstra memanah ini Bu? Kegiatan ekstra memanah itu kita latihan kontinu setiap hari Minggu biasanya di sini di sekolah seperti itu. Kemudian di latihan itu ada menembak jarak dekat, kemudian ada menembak jarak sebenarnya, kemudian ada latihan fisik itu ada pakai barbel atau dumbbell, kemudian ada pakai karet seperti itu. Nah Bu, setiap olahraga itu kan pasti ada namanya pemanasan. Nah kalau dalam memanah ini, dalam pemanasan tuh gerakan apa sih yang paling penting? Yang di panahan itu biasanya kita ada olah tangan yang paling penting ya biasanya. Di sana itu ada seperti yang bisa kalian shoot nanti, di situ ada namanya baling-baling, ada yang namanya pokoknya stretching lah, kebanyakan stretching seperti umumnya ya. Oke Bu, kan di sini saya lihat alat-alatnya itu beda-beda. Nah, fungsi dari masing-masing alatnya itu apa aja sih Bu? Fungsi sama, cuman beda alat, hampir sama ya, cuman bedanya itu adalah masing-masing ini ada 3 divisi sebenarnya dalam panahan ya. Di situ ada yang kayak yang ini, yang lagi nembak ini yang warna kuning, itu namanya kompon. Kemudian di sebelahnya itu yang cewek yang akan nembak ini, itu namanya recap namanya. Nah itu.
bahannya fiber. Nah, yang mirip dengan itu yang ujung itu yang akan nembak, itu yang bahannya kayu, itu namanya standar bow. Ada 3 jenis. Nah, masing-masing memang ada bedanya. Di kompon itu bedanya nanti ada yang namanya loop ya. Kemudian kalau yang perlu loop, kalau yang di ini perlu visir saja tanpa loop dia. Seperti itu. Oke. Nah, Bu, untuk mana ini sendiri, gerakan-gerakan apa sih yang paling harus dikuasai dalam mana? Kalau gerakan itu kita sebenarnya ada 9 teknik dasar gitu. Yang pertama adalah bagaimana posisi berdiri, kemudian bagaimana caranya mengangkat busur, kemudian pada saat ini nanti itu namanya rilis nanti itu ya, seperti itu. Nah, untuk prestasi sendiri, ekstra panahan ini udah ada prestasi apa aja nih, Bu? Wah, kalau prestasi kebetulan anak-anak SMA 2 itu anak-anak yang berprestasi. Yang kemarin itu sudah ada yang ke Popnas ya, 1 ke Popnas, kemudian ada yang di provinsi, yang juara provinsi, Popjar provinsi, kemudian ada juga yang sampai di kabupaten. Yang di kabupaten ada baru kabupaten. Oke, Bu, apa nih pesan-pesan yang bisa Ibu sampaikan kepada teman-teman yang mau bergabung dalam ekstra panahan ini? Silahkan bergabung ya, karena sebenarnya di panahan ini sangat bermanfaat sekali. Satu, untuk konsentrasi, kemudian kedua itu untuk pengendalian emosi, kemudian yang ketiga adalah olahraga tadi. Kemudian di olahraga panahan, karena itu masih sangat langka, peluang untuk berprestasi itu sangat tinggi, seperti itu. Oke, Bu, terima kasih ya untuk wawancara hari ini. Ya, semoga teman-teman bisa dapat informasinya lebih ya. Makasih, Bu. Yuk. Nah, itu tadi ekstrakurikuler olahraga yang ada di SMA Negeri 2 Mengui. Mau tahu kan kelanjutan ekstra-ekstra yang lainnya kayak gimana? Langsung lihat di It's Wisma ya. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Bye-bye!